Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 2522104 dari PT IKA 2C dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang sistem basis data. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang konsep basis data, di mana dalam konsep basis data ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, ada perkembangan basis data. Yang kedua, ada definisi sistem basis data. Yang ketiga, ada sistem basis data. Dalam sistem basis data ini, kita akan membahas tentang pengertian, komponen, tujuan, manfaat, resiko penggunaan sistem basis data. Dalam bab 1 ini juga kita akan membahas tentang database management system atau DBMS. Di dalamnya ada komponen DBMS, tipe file DBMS, dan yang lainnya. Baiklah, yang akan pertama kali kita bahas yaitu tentang perkembangan sistem basis data. Kita akan membahas tentang tahun berapa sih sistem data ini berkembang, sampai tahun berapa dia perkembangannya dan bagaimana perkembangannya. Yaitu pada awal tahun 1960, Charles Bachmann di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Dasar untuk model data jaringan terbentuk lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Kemudian, Bachmann menerima CM Turing Award atau sejenis penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer, yaitu pada tahun 1973. Dan pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data lengkap, ada juga penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks. Terus ada sistem diperluas dengan kemampuan penyimpanan tipe data. Sistem diperluas dengan kemampuan penyimpanan tipe data yang baru, misalnya image dan teks, serta kemampuan query yang kompleks. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi sistem basis data. Yang pertama, basis. Basis adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul. Bisa juga tempat bersarang atau asas dasar, sedangkan data adalah representasi fakta dunia yang mewakili suatu objek. Objeknya misalnya ada manusia, benda, kejadian, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, dan kombinasinya. Sedangkan basis data adalah kumpulan dari item. Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu yang tersimpan di dalam hardware atau perangkat keras komputer, dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data. Manipulasi data ini maksudnya adalah merekayasa data. Caranya bisa diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu, atau memanipulasinya juga dengan cara dihapus data tersebut tetapi dengan tujuan tertentu.
ada alasan mengapa data itu harus direkayasa atau dimanipulasi. Selanjutnya, sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses serta memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Memanipulasi di sini juga maksudnya yaitu merekayasa. Tapi dengan tujuan yang tertentu, data itu atau tabel itu direkayasa, ada tujuan yang jelas. Dalam sistem basis data ini juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada komponen hardware atau bisa juga disebut dengan perangkat keras. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder disk. Yang kedua ada sistem operasi atau bisa juga disebut dengan operating system. Yang ketiga ada sistem operasi. Operating system merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan. Selain mengaktifkan dan memfungsikan sistem komputer, sistem operasi atau operating system juga berfungsi sebagai mengendalikan seluruh sumber daya atau sering juga disebut dengan sebutan resource dan melakukan berbagai operasi-operasi di dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan adalah basis data atau bisa juga disebut dengan database. Database ini adalah sebuah data yang memiliki sekumpulan data yang terorganisir atau telah disusun dalam kesatuan yang utuh, sehingga data tersebut mudah untuk disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi atau direkayasa. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Ada manajemen sistem DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dapat dilakukan oleh pemakai secara langsung. Akan tetapi itu ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut dengan DBMS atau Database Management System yang menentukan bagaimana data itu disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima ada user atau pengguna. Bagi pemakai atau pengguna dapat berinteraksi dengan sistem basis data yang memanipulasi data dalam program yang ditulis. Program yang ditulis ini menggunakan atau digunakan dalam bahasa pemrograman. Yang keenam ada aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kepada kebutuhan pemakai atau kebutuhan pemakai dalam suatu basis data. Bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Selanjutnya program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya ada tujuan basis data. Yang pertama, mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak ada duplikasi data. Duplikasi maksudnya tidak ada penggandaan data, sehingga konsistensi data mudah dijaga. Yang ketiga ada data terintegrasi, maksudnya adanya saling keterkaitan antara
subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Yang keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi, sehingga pemeliharaan dari sebuah program aplikasi itu sangat mudah untuk dilakukan. Yang kelima, ada data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang keenam, dapat diterapkan standarisasi. Yang disebut dengan standarisasi adalah patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal di dalam mencapai keselarasan. Selanjutnya yaitu informasinya selalu mutakhir atau up to date. Seperti aplikasinya itu terbaru dan modern. Selanjutnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang selanjutnya menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah untuk dipahami. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan pemrosesan dan objektivitas kinerja seperti waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Materi selanjutnya yaitu manfaat basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau bisa juga disebut dengan speed. Kemungkinan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau memanipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut. Yang kedua ada kebersamaan pemakaian atau shareability. Pemakaian basis data tidak terbatas. Pengisian datanya dapat dilakukan oleh beberapa orang di dalam satu lokasi. Yang ketiga ada pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada suatu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat ada efisiensi ruang penyimpanan atau yang disebut juga dengan space. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi dan optimalisasi penggunaan sebuah ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan efisien dengan cara menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antara kelompok data yang saling berhubungan atau saling berkaitan. Yang kelima ada keakuratan. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam sebuah penyimpanan tersebut. Yang keenam ada ketersediaan atau bahasa lainnya availability. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang tersebar di banyak lokasi, sehingga pemanfaatan teknologi jaringan komputer. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, misalnya data dari satu nasabah ini akan berada pada satu cabang di sebuah bank dapat diakses menjadi tersedia atau availability di cabang yang lainnya. Yang ketujuh ada kelengkapan atau completeness. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki
memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau usernya. Selanjutnya ada keamanan atau security. Adanya password setiap pemakai basis data. Operasi-operasi pada basis data. Yang pertama, pembuatan basis data. Yang kedua, penghapusan basis data. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel. Yang keempat, penghapusan file atau tabel. Yang kelima, pengubahan tabel. Yang keenam, penambahan data. Yang ketujuh, pengambilan data. Yang kedelapan, penghapusan data. Materi selanjutnya ada perbedaan mendasar antara database dengan DBMS. Database adalah koleksi terpadu data-data yang saling berkaitan yang dirancang untuk suatu enterprise. Sedangkan DBMS adalah koleksi terpadu dari sekumpulan program yang digunakan untuk mengakses dan merawat sebuah database. Itulah perbedaan antara database dan DBMS. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang basis data relasional. Apa sih pengantar dari basis data relasional itu? Apa keunggulan basis data relasional dan istilah yang terdapat di dalam basis data relasional? Yang pertama ada pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan cara untuk mengelola data secara fisik. Cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Jadi data ini akan dikelola ke dalam memori. Basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri antara baris dan kolom. Data ini menggunakan 2 dimensi yaitu baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Juga untuk menerapkan sebuah basis data yang terdiri atas sejumlah tabel yang saling berhubungan, dibutuhkan perangkat lunak atau software secara khusus. Perangkat lunak ini disebut sistem pengelolaan basis data. Yang kedua, ada keunggulan basis data relasional. Apa sih keunggulan dari basis data relasional ini? Yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data dalam sebuah basis data relasional. Istilah-istilah dalam basis data relasional itu yang pertama ada relasi. Relasi itu apa? Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Sebuah tabel yang berisi dari beberapa kolom dan baris. Yang kedua ada atribut. Atribut itu apa? Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Atribut itu kolom. Sedangkan yang ketiga ada tupel. Tupel yaitu baris pada sebuah relasi. Tupel baris. Yang keempat ada domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu aturan lebih atribut. Yang kelima ada derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Pembagian dari sistem basis data relasional adalah satu, relational key. Ada beberapa macam relational key, diantaranya adalah yang pertama super key. Super key adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua ada candidate key. Candidate key ini adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key.
Masing-masing key disebut kandidat key. Yang ketiga, ada primary key. Primary key ini adalah kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Untuk yang keempat, ada alternate key, yaitu salah satu skema relasi dapat memiliki atribut yang menuju ke primary key dari relasi lain. Atribut ini disebut juga dengan foreign key. Relational integrity rules. Yang pertama ada null. Null itu apa? Null itu adalah suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua ada entity integrity. Entity integrity ini tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga ada referential integrity. Referential integrity ini adalah suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Atribut domain yang bersangkutan. Bahasa pada sistem basis data relasional. Bahasa yang digunakan dalam basis data relasional ini adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan bahasa formal. Bahasa formal ini adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis seperti aljabar relasional atau kalkulus relasional. Dua contoh itu merupakan bahasa yang digunakan dalam basis data relasional. Bahasa yang kedua adalah bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, atau bisa juga disebut dengan user friendly. Contohnya yaitu QL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Contoh yang kedua ada QBE, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang ketiga ada SQL, berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Materi selanjutnya ada normalisasi. Pengertian dari normalisasi ini. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, atau apakah ada masalah dalam proses penghapusan atau mengubah dan mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal.
Tujuan dari normalisasi ini ada beberapa tujuan dari normalisasi. Yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data. Untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Langkah yang pertama, data diuraikan dalam berbentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai tabel itu memenuhi bentuk yang optimal. Tahap-tahap normalisasi. Tahapan dari normalisasi yang pertama, bentuk tidak normal, menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal yang pertama yaitu 1 INF, menghilangkan. Yang kedua ada bahasa komersial. Bahasa komersial ini adalah bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, atau sering juga disebut dengan user friendly. Contohnya yaitu yang pertama ada QL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Contoh yang kedua ada QBE, berbasis pada bahasa kalkulus relasional juga. Dan yang ketiga ada SQL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Materi selanjutnya ada normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional. Dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi. Kenapa sih harus diuji? Apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan? Apakah ada kesulitan pada saat menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data? Apabila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain, perancangan basis data itu belum sepenuhnya optimal. Tujuan dari normalisasi. Ada beberapa tujuan dari normalisasi ini. Yang pertama adalah untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Selanjutnya ada proses normalisasi. Di mana proses normalisasi ini menggunakan dua langkah. Langkah yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat.
Syarat yang kedua, yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai tabel itu memenuhi bentuk yang optimal. Tahap-tahap normalisasi. Tahapan dari normalisasi yaitu dari bentuk yang tidak normal menjadi bentuk normal. Caranya menghilangkan perulangan grup. Bentuk tidak normal menjadi bentuk normal pertama dengan cara menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal pertama atau 1NF ke bentuk normal kedua 2NF, caranya menghilangkan ketergantungan sebagian. Bentuk normal kedua 2NF ke bentuk normal ketiga 3NF, caranya menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal ketiga atau 3NF ke bentuk normal Boycott BCNF, itu menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal Boycott itu ke bentuk normal keempat, yaitu dengan cara menghilangkan ketergantungan multivalue. Bentuk normal keempat atau 4NF ke bentuk normal kelima dengan cara menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Bentuk normal kelima, ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan fungsional dependence pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Baiklah, masuk kita kepada bab yang ketiga, yaitu siklus hidup perancangan basis data. Perencanaan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life cycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan dari strategi sistem informasi dan organisasi. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran atau goals. Sasaran maksudnya itu tujuan kita harus mengidentifikasi rencana kita agar tercapai tujuan dari enterprise, termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, ada evaluasi sistem informasi. Evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, ada penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Yang selanjutnya ada definisi sistem atau system definition. System definition ini menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. Analisis dan pengumpulan kebutuhan atau disebut juga requirements collection and analysis, yaitu suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database
dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Materi selanjutnya ada prototyping atau optional. Membuat model kerja suatu aplikasi database, yaitu dengan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi feature dari sistem yang berjalan. Apakah fitur itu berjalan dengan baik atau tidak? Yang kedua, untuk memberikan perbaikan-perbaikan penambahan fitur baru. Yang ketiga, untuk klarifikasi kebutuhan user atau pengguna. Yang keempat, untuk evaluasi feasibilitas atau kemungkinan yang akan terjadi dari desain sistem khusus. Terdapat dua macam strategi prototyping yang digunakan saat ini, yaitu yang pertama ada requirements prototyping, menggunakan prototype untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan. Dan ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka prototype-nya akan dibuang. Yang kedua ada evolutionary prototyping. Digunakan untuk tujuan yang sama. Akan tetapi perbedaan prototype-nya tidak dibuang. Materi selanjutnya ada testing. Testing adalah suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan dengan menggunakan strategi tes yang direncanakan dan data yang sesungguhnya. Pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software. Mendemonstrasikan sebuah database dan program aplikasi terlihat berjalan seperti yang diharapkan. Operational maintenance, suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi, meliputi yang pertama ada pengawasan performa sistem. Jika performa menurun, maka akan memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang. Jika performanya turun, akan memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang pada database. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database. Ini jika dibutuhkan. Dan yang ketiga, ada penggabungan kebutuhan yang baru dalam aplikasi database. Selanjutnya, materi prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip-prinsip yang harus ada dalam perancangan sebuah basis data adalah yang pertama, memiliki perspektif global. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif atau informasinya itu benar atau valid. Yang kelima, yang keempat, jangan mengubah file yang ada. Tidak boleh sembarangan dalam pengubahan atau penambahan atau pengurangan sebuah file. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 4, yaitu pemodelan data. Basis data relasional, model relasional terkait dengan 3 aspek. Yang pertama, struktur data, yang kedua, integritas data, dan yang ketiga,
memanipulasi data. Pembahasan selanjutnya itu variable versus value. Yang pertama, relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, ada relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga dengan instance. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada base relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua ada derived relation, yaitu relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga ada view, yaitu derived relation yang memiliki nama. Sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai atau user sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang ternormalisasikan dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya ada aljabar relasional. Aljabar relasional ini merupakan bahasa query prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua ada kalkulus relasional. Kalkulus relasional ini merupakan bahasa query non-prosedural. Artinya, pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Nampak perbedaan antara kalkulus relasional bahasa non-query dengan aljabar relasional. Yang kedua ada bahasa komersial. Bahasa komersial ini adalah bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer atau bahasa query yang dirancang sendiri oleh seorang programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau disebut juga dengan user friendly. Contohnya select, group by, order by, dan lain-lain. Selanjutnya materinya ada model data. Model data adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data atau data abstraction. Model data ini digunakan pada saat kita mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data yang stabil dengan normalisasi penuh, agar data ini terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak akurat. Model data ini memiliki tujuan. Tujuan dari model data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi. Dimodifikasi ini artinya dirubah, dirancang kembali. Agar mudah dimodifikasi dan mudah pula dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, model data berbasis objek.
Object Based Data Model. Yang kedua, ada model data berbasis record. Dan yang ketiga, model data fisik atau physical based data model. Selanjutnya ada entity relation model. Berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Ada simbol-simbol standarisasi entity relationship. Yang pertama ada persegi. Domain data disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kotak atau diagram persegi. Field data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips, yaitu. Dan yang ketiga, hubungan atau relasi antara domain diwakili oleh jajaran genjang, seperti dilihat pada gambar pada buku ini. Kedua ada ternary relationship set, adalah relasi antara tiga entitas. Yang pertama, mahasiswa ambil mata kuliah. Staff register ini seperti terlihat pada gambar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi bab 4 ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.